Bayangkan, kamu cuma tukang bersih pesawat di negara orang, diremehkan, dicibir, dan dianggap enggak mungkin sukses. Tapi siapa sangka, karena satu tindakan kecil, hidupmu berubah drastis, jadi CEO dan menikah dengan anak konglomerat Korea. Gila kan? Kisah nyata ini bakal bikin kamu merinding, dan percaya bahwa kejujuran dan kerja keras nggak pernah sia-sia. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus berkembang supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bikin hati bergetar dan semangat bangkit lagi. Namaku Rizky Firmansyah, umur 24 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Lahir dari keluarga petani, sejak kecil aku tahu satu hal. Kalau aku ingin hidup lebih baik, aku harus kerja keras. Setelah lulus SMA, aku nggak bisa lanjut kuliah. Ayahku jatuh sakit, dan adikku masih sekolah. Satu-satunya jalan adalah merantau. Lewat jalur TKI resmi, aku akhirnya diterima kerja di Korea Selatan. Tapi bukan di pabrik seperti teman-teman lainnya. Aku justru ditempatkan sebagai cleaning service bandara swasta milik keluarga konglomerat yang punya armada jet pribadi. Pekerjaanku membersihkan pesawat mewah. Tiap hari aku naik turun tangga, nyikat lantai, bersihin toilet pesawat, dan kadang harus kerja malam saat pesawat parkir di hanggar. Orang-orang di sekitarku memandang sebelah mata. Bahkan sesama TKI pun kadang menganggapku cuma tukang lap. Tapi bagiku, pekerjaan itu adalah pintu masuk. Kerja bersih-bersih memang bukan impian, tapi dari sini aku bisa membangun masa depan, kataku tiap kali merasa lelah. Selama bekerja, aku tak pernah main-main. Aku belajar bahasa Korea sendiri. Tiap kali pilot atau teknisi bicara, aku diam-diam mencatat kata-katanya di buku kecil. Aku juga tertarik melihat sistem kerja mereka. Bagaimana mereka mengecek bahan bakar, bagaimana mereka membaca radar, dan bagaimana komunikasi terjadi antara pusat kontrol dan pilot. Suatu malam, saat semua orang sudah pulang, aku duduk diam di tangga pesawat, menatap langit. Tuhan, aku nggak tahu kapan mimpi ini bisa tercapai, tapi aku ingin sekali jadi seseorang yang dihargai. Aku ingin jadi orang yang berguna. Bisikku dalam hati. Tiba-tiba dari dalam hanggar terdengar suara gaduh. Seorang pria tua tergeletak di bawah tangga pesawat. Tangannya gemetar, matanya kosong. Tanpa pikir panjang, aku lari dan memanggil teknisi. Tapi mereka lambat. Akhirnya aku sendiri yang melakukan pertolongan pertama, menelpon ambulans, dan tetap di sisinya sampai mobil medis datang. Belakangan aku tahu, pria tua itu adalah Chairman Kang, pemilik perusahaan penerbangan dan bos besar tempatku bekerja. Tak banyak yang tahu apa yang kulakukan malam itu. Tapi esoknya, supervisor memanggilku ke ruang briefing. Rizky, Chairman ingin bertemu denganmu secara pribadi. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Jantungku berdegup kencang. Itu adalah awal dari perubahan hidupku. Aku hanya tukang bersih pesawat. Tapi mungkin, takdir punya rencana lain. Aku berdiri canggung di depan ruangan kaca besar bertuliskan Kang International Aviation, Chairman's Office. Tanganku berkeringat. Aku bahkan belum pernah naik lift ke lantai ini sebelumnya. Dulu, tugasku hanya sampai parkiran pesawat. Sekarang, aku dipanggil oleh orang paling berkuasa di perusahaan ini. Seorang sekretaris wanita mempersilakan aku masuk. Ruangan itu luas, penuh rak buku, dan ada pemandangan langsung ke arah landasan bandara pribadi. Di balik meja kayu besar, duduk pria tua berkacamata, mengenakan setelan jas abu-abu. "Kau Rizky?" Tanyanya pelan, suaranya berat tapi bersahabat. "Iya, Tuan. Terima kasih. Kalau malam itu kau tidak ada, mungkin nyawaku sudah melayang." Aku hanya bisa menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Tapi Chairman Kang tidak hanya mengucap terima kasih. Ia lalu bertanya soal latar belakangku. Aku jawab jujur, lulusan SMA, bisa sedikit bahasa Korea, dan sedang belajar sendiri tentang sistem pesawat. "Kau suka pesawat?" "Saya mencintainya, Tuan." Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidupku berubah drastis. Aku dipindahkan ke bagian teknik ringan,
diminta magang dan belajar dari teknisi senior. Gaji ditambah, dan untuk pertama kalinya, aku punya seragam resmi teknisi bandara. Setiap malam aku belajar lebih keras. Tak ada waktu untuk main atau buang-buang uang. Semua kupakai untuk beli buku bekas tentang teknik penerbangan dan kursus daring dari YouTube. Tapi hal yang paling tak kupercaya adalah ketika suatu sore, aku diminta hadir dalam makan malam keluarga chairman. Di sana aku bertemu putrinya, Kang Hana, wanita Korea muda, cantik, berpendidikan, dan sangat berbeda dari semua perempuan yang pernah kutemui. Ia menyapa dengan ramah, senyumnya tulus, dan tak terlihat sedikit pun meremehkanku. "Jadi, kamu Rizky, pria yang menyelamatkan ayahku." "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Nona." Malam itu, aku merasa seperti mimpi. Duduk semeja dengan keluarga konglomerat, padahal 2 tahun lalu aku makan dari sisa bekal teman di mes. Setelah pertemuan itu, aku makin sering berinteraksi dengan Hana. Ia kadang datang ke hanggar, berpura-pura memeriksa laporan, tapi diam-diam ngobrol denganku. Kami sering bicara soal hidup, soal cita-cita, dan tentang betapa kerasnya dunia menilai orang dari asal-usulnya. "Kamu tahu, Rizky, orang sepertimu jauh lebih jujur daripada banyak lulusan luar negeri yang pernah aku temui," katanya suatu hari. Tapi gosip mulai beredar. Para karyawan mulai membicarakan kedekatanku dengan Nona Hana. Beberapa iri, beberapa mencibir, dan sebagian mulai menjauhiku. Supervisor memanggilku dan berkata pelan, "Rizky, kamu harus hati-hati. Dunia ini tidak suka melihat orang kecil naik terlalu cepat." Namun aku tak bisa menghentikan perasaan yang tumbuh. Aku sadar satu hal. Aku mulai jatuh cinta pada Kang Hana. Sejak malam makan bersama itu, hidupku seperti roller coaster. Aku makin sering bertemu Kang Hana. Kami bicara soal banyak hal, soal kerja, soal impian, dan soal bagaimana dunia memperlakukan mereka yang dianggap rendahan. Namun di balik senyum dan candaan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Suatu hari aku dipanggil lagi ke ruangan Chairman Kang. Kali ini suasananya lebih tegang. "Rizky, selama ini aku memperhatikan kerja kerasmu, tapi sebelum kau melangkah lebih jauh, aku ingin mengujimu." Aku terdiam. "Besok, kamu akan aku tempatkan di proyek khusus. Ini rahasia. Tak ada yang boleh tahu. Aku ingin tahu, apakah kamu tetap jujur, atau akan tergoda seperti orang-orang lain yang pernah gagal." Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi aku hanya mengangguk dan menjawab, "Saya siap, Tuan." Esok paginya, aku dikirim ke sebuah hanggar tua yang selama ini tidak digunakan. Di sana ada satu jet pribadi, terlihat rusak ringan, dan ada beberapa bagian dilepas. Seorang insinyur asing menyodorkan satu map besar berisi dokumen pembelian suku cadang. "Tugasmu adalah bantu cek dan verifikasi semua komponen. Tapi, ada satu invoice palsu di situ. Kami hanya ingin lihat apakah kamu akan jujur melaporkannya, atau malah diam demi uang tambahan." Aku mulai sadar. Ini ujian kejujuran. Saat memeriksa satu persatu item, aku menemukan faktur yang mencurigakan. Harga dinyatakan 2 kali lipat, dan suku cadangnya bahkan tidak ada. Kalau aku diam, aku bisa dapat komisi besar. Tapi kalau aku jujur, aku mungkin akan dimusuhi banyak orang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku termenung di mes sambil memandangi foto keluargaku di HP. "Aku kesini bukan untuk korupsi. Aku ingin sukses karena kerja keras, bukan licik," kataku dalam hati. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor Chairman Kang. Kutunjukkan bukti invoice palsu itu dan menjelaskan semua temuanku. Chairman hanya diam. Lalu ia mengangguk pelan. "Kamu lulus, Rizky. Banyak yang sudah duduk di posisi penting gagal dalam ujian itu. Tapi kamu berbeda." Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke acara resmi perusahaan. Di sana, di hadapan ratusan karyawan dan jajaran direksi, Chairman Kang berdiri dan berkata, "Hari ini, saya umumkan bahwa Rizky Firmansyah, mantan petugas kebersihan pesawat, resmi diangkat sebagai asisten direktur operasional." Semua terdiam. Aku nyaris menangis.
Tapi kejutan belum berakhir. Setelah acara selesai, Kang Hana mendekatiku. Wajahnya serius tapi matanya hangat. Ayahku percaya padamu, dan aku juga. Rizky, kalau kamu masih punya mimpi yang lebih besar, mari kita wujudkan bareng-bareng. Jantungku berdebar. Kata-kata itu terasa lebih dalam dari sekadar ucapan dukungan. Hari itu aku sadar, mungkin ini bukan sekedar pekerjaan. Mungkin ini jalan menuju cinta sejati dan kehidupan baru yang tak pernah kubayangkan. Sebulan setelah aku diangkat menjadi asisten direktur operasional, hidupku berubah drastis. Setiap hari aku rapat dengan teknisi senior, ikut terjun ke lapangan, dan mulai dipercaya menangani operasional bandara swasta milik keluarga Kang. Tapi aku tahu, kepercayaan itu bisa runtuh dalam sekejap. Apalagi aku bukan lulusan luar negeri dan tidak punya darah biru. Suatu sore yang tampaknya biasa saja, aku menerima laporan bahwa salah satu jet pribadi milik klien VIP akan take off dalam 15 menit. Aku langsung menuju pusat kontrol untuk memastikan semua sistem aman. Namun saat aku memantau layar radar, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah titik panas terdeteksi di salah satu roda jet. Aku langsung ingat laporan teknisi kemarin tentang masalah rem yang terlalu panas saat pesawat itu mendarat. Aku memanggil petugas teknisi senior, tapi mereka ragu-ragu. Itu cuma alarm error, Pak Rizky. Sudah sering begitu. Tapi hatiku tak tenang. Aku langsung berlari ke landasan. Angin kencang menerpa tubuhku saat aku berteriak. Tahan pesawat itu. Jangan izinkan take off. Pilot yang sudah siap di kokpit sempat marah karena delay, tapi aku bersikeras. Aku naik ke kabin teknisi dan memeriksa sistem rem. Ternyata benar. Salah satu selang rem mengalami kebocoran kecil yang bisa menyebabkan ledakan saat tekanan maksimal. Kalau aku telat 1 menit saja, jet itu bisa terbakar di udara. Aku segera laporkan ke pusat, dan dalam waktu sejam, semua media Korea heboh. Tapi bukan karena kegagalan, melainkan karena seorang pemuda asing dari Indonesia menyelamatkan nyawa klien VIP, yang ternyata seorang pejabat tinggi negara. Hari itu namaku muncul di berita utama. Pria asal Indonesia gagalkan kecelakaan jet mewah di Seoul Airport. Chairman Kang menemuiku malam itu. Tanpa banyak bicara, ia menepuk pundakku. Rizky, kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa. Kamu menyelamatkan nama perusahaan ini. 3 hari kemudian, aku diundang untuk makan malam spesial bersama seluruh keluarga Kang. Di sana, Chairman berdiri dan menyampaikan sesuatu yang membuatku hampir tak percaya. Rizky, kamu sudah lulus dari semua ujianku. Kau bukan lagi hanya seorang pekerja keras. Kau adalah orang yang bisa aku percayai penuh. Mulai hari ini, kamu aku angkat sebagai wakil CEO. Semua tamu bertepuk tangan. Tapi yang membuatku tak bisa menahan air mata adalah ketika Kang Hana menggenggam tanganku di depan semua orang. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, Rizky. Yang aku tahu, aku ingin hidup bersamamu. Chairman tersenyum. Para tamu menyambut hangat. Tapi aku hanya bisa diam, menatap wanita yang selama ini hadir dalam diam-diam perjuanganku. Hari itu aku tahu, hidupku telah berubah selamanya. Dari tukang bersih pesawat, menjadi pahlawan bandara, wakil CEO, dan calon menantu konglomerat Korea. Pernikahan kami bukan pernikahan biasa. Bukan karena kemewahan, tapi karena maknanya. Aku, Rizky Firmansyah, dulu cuma tukang bersih pesawat, kini berdiri di altar mewah sebuah gedung pernikahan di Seoul. Di hadapanku, berdiri Kang Hana, perempuan Korea yang bukan hanya cantik, tapi juga berani melawan pandangan sinis banyak orang demi cinta. Di belakangku duduk ibu dan adikku yang aku bawa langsung dari kampung. Mereka tak percaya, air mata mereka mengalir tanpa henti. Ibuku mengenakan kebaya sederhana, tapi senyum bangganya membuatku nyaris roboh. Sementara itu, tamu-tamu undangan dari kalangan elit Korea duduk di deretan depan. Termasuk para pemilik perusahaan raksasa, pejabat tinggi, dan media yang sudah sejak lama mengikuti kisahku. Apakah kamu, Rizky Firmansyah, bersedia menjadi suami dari Kang Hana
dalam suka dan duka, dalam terang dan gelap hidup ini? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan mantap. Ya, dari lubuk hati saya yang terdalam, tepuk tangan menggema, kamera berkilatan. Tapi bagiku, yang paling berarti adalah genggaman tangan Hana, yang hangat dan tulus. Setelah pernikahan, aku resmi diangkat sebagai CEO Kang Aviation Asia Division, dan kami berdua pindah ke kantor pusat regional di Busan. Tapi aku tidak lupa siapa diriku. Bersama Kang Hana, aku mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk para TKI Indonesia yang ingin belajar keterampilan teknologi dan bisnis, namanya Langit Nusantara. Aku kembali ke Indonesia beberapa bulan sekali, memberi seminar motivasi di berbagai kota, terutama kepada anak-anak muda desa, agar mereka tahu bahwa tak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk orang biasa. Satu kalimat selalu kuucapkan di akhir setiap seminar. Aku dulu tukang lap, bukan sarjana, tapi aku jujur, kerja keras, dan percaya pada proses. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Media Korea dan Indonesia sering menulis kisahku, tapi yang paling menyentuh adalah saat salah satu reporter bertanya, "Apa hal paling kamu syukuri dari semua ini, Rizky?" Aku tersenyum, menatap Hana dan ibuku yang berdiri di belakang panggung. Aku tidak pernah berhenti bersyukur karena Tuhan izinkan aku jatuh, agar aku tahu rasanya bangkit. Hari itu aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi karena tetap jujur, kerja keras dan tulus, Tuhan angkat aku menjadi seseorang. Itulah kisah luar biasa Rizky Firmansyah, pemuda Indonesia yang dulu hanya tukang bersih-bersih pesawat, tapi karena kejujuran, kerja keras dan hati yang tulus, ia dipercaya, diangkat jadi CEO, dan dinikahkan dengan putri konglomerat Korea, dari hanggar penuh oli ke ruang rapat mewah, dari lantai bandara ke pelaminan internasional. Bukti nyata bahwa siapapun bisa sukses, asalkan tidak menyerah, tidak curang, dan tetap percaya pada proses. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kamu, atau siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Jangan pernah remehkan awal yang sederhana. Karena kadang, dari tempat paling rendah, takdir sedang menyiapkanmu untuk terbang paling tinggi. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel Al-Hijrah Project HD ini, kita akan terus menghadirkan kisah-kisah viral, inspiratif, dan penuh makna dari seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, perjuanganmu hari ini bisa jadi cerita luar biasa di masa depan.